Dimanapun berada, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. 1 Ramadan ya sudah berlalu. Selamat berbuka puasa yang sudah melaksanakan buka puasa. Saya juga baru pulang dari tarawih ini ya. Oke teman-teman, saya sedikit mau membahas terkait apa yang barusan terjadi kemarin malam, di mana The Fed selaku Bank Sentral Amerika yang super power telah menaikkan suku bunganya 25 basis point, tepatnya menjadi 5% ya. Jadi namun di samping itu ada berita positifnya juga ya, seperti yang tampil di monitor. Ini salah satu judulnya baru 12 menit yang lalu. Wall Street opens higher as a rate hike pause hope growth ya. Jadi ini beritanya terkait adanya harapan ya, di mana The Fed akan menghentikan untuk sementara kenaikan suku bunganya ya teman-teman di tahun ini. Jadi memang yang kemarin saya pantau bahwa kemungkinan di tahun 2023 ini The Fed tinggal sekali lagi ya menaikkan suku bunganya, mungkin 25 basis point menjadi terminal rate-nya ya. Setelah itu mungkin tidak dinaikkan lagi. Nah ini kita baca judulnya ya teman-teman. Wall Street Main Index open higher on Tuesday after the Federal Reserve hinted it was close deposit interest. Jadi The Fed ini memberikan sinyal ya bahwa akan menghentikan ya untuk sementara kenaikan suku bunganya. Nah ini tentunya akan berdampak kepada bursa ya, khususnya ke Dow Jones dan Indonesia, di mana berita yang terbaru ini justru juga setelah menyampaikan bahwa Dow Jones lagi menguatnya dengan berita seperti ini. Kita harap besok di pembukaan hari pertama di bulan suci Ramadan juga kita harap IHSG kita kembali menguat ya teman-teman. Tapi ada yang sedikit menarik dan sedikit anomali saya perhatikan kalau kita kembali memantau pergerakan US dollar dan juga bond ya, US bond. Kita lihat dulu US dollar seperti apa. Ada yang sedikit anomali. Bentar ya teman-teman. Nah ini dia. Ini dolar Indonesia menyentuh 101 ini terendah ya menurut saya. Ayo kita lihat secara teknikal. Nah ini teman-teman, pergerakan kita coba dalam 1 bulan. Nah ini ya teman-teman, sampai malam ini sudah minus dalam ya, menyentuh level 101 yang sebelumnya di 114 malah ya. Nah kenapa bisa seperti ini? Padahal secara teori ya, dan juga saya memperhatikan sejak September tahun kemarin ya, tahun 2022, ketika terjadi inflasi di Amerika ya, super inflasi itu, The Fed terus menaikkan suku bunga dan juga dibarengi oleh kenaikan atau penguatan dolar yang bisa ditunjukkan melalui dolar index ini teman-teman. Tapi yang aneh atau yang sedikit lucu, ketika kemarin bukan cuma kemarin ya, ketika terjadi krisis Valley Bank Silicon Bank itu, sampai saat ini, bahkan kemarin ketika The Fed telah mengumumkan kenaikan suku bunga 25 basis point, US dollar malah terus melorot ya teman-teman. Itu dia. Padahal yang sering saya pantau secara intens, ketika The Fed menaikkan suku bunga, dolar itu menguat. Biasanya seperti itu. Nah kali ini berbeda. Untuk kali ini kita lihat ya, terus anjlok sampai saat ini. Dan saya memprediksi ini dolar mungkin akan sulit untuk kembali naik ya. Tapi di sisi lain ini ada efek positifnya untuk Indonesia, karena kita harap rupiah akan menguat. Jadi otomatis kita terbantu dari sisi impor ya. Harga-harga barang impor bisa sedikit lebih murah. Seperti yang kita ketahui bahwa rupiah pernah menembus level 15.607 ya. Sekarang kemarin itu 15.200. Kita harap dampak positif daripada pelemahan dolar indeks ini berdampak kepada
kekuatan rupiah. Hanya aneh aja ya, harusnya dolar menguat ya. Seperti itu. Oh, kemudian kita sinkronkan dengan bond ya, obligasi Amerika. Coba kita lihat yang 2 tahun dan 10 tahun. Nah, ini juga ya, teman-teman. Anehnya di sini ya. 10 tahun itu 3,4 ya. Ini terendah juga, dan juga 2 tahun, US 2 tahun itu juga udah rendah ya. 3,9, malah beberapa hari yang lalu sempat ke 37 atau 3,6. Nah, ini kita lihat. Kita berharap ini sih sebenarnya masih inversi ya teman-teman, di mana yang US 2 tahun ini masih lebih tinggi daripada 10 tahun, tapi kita berharap nanti angkanya akan berbalik, di mana yang 10 tahun akan lebih tinggi daripada yang 2 tahun ya teman-teman. Coba kita cek dulu ya yang 10 tahun. Nah, ini ya 1 bulan. Terus terjadi pelemahan. Ini yang kita ambil tampilan 1 minggu. 1 hari. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat di sini. Oh, 1 bulan aja deh ya. Nah, ini. Kita lihat di sini sempat menembus level 4% ya. Kemudian turun terus ya ke 3,3% ya. 3 di sini ya. 3,3%. Kemudian naik lagi. Nah, ini terjadi penurunan yang sangat signifikan ini ketika pengumuman kolapsnya Silicon Bank ya. Jadi waktu itu semua ekonom berpendapat bahwa suku bunga Fed Fund Rate akan dinaikkan ya. Akan diturunkan ya. Sehingga berdampak pada kenaikan harga obligasi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sampai sekarang ini kita tahu bahwa jika harga obligasi naik maka yieldnya turun. Nah, sekarang kita lihat 3,4. Masalahnya sekarang baik yang 2 tahun dan 10 tahun, kalau kita hubungkan dengan yang kebijakan The Fed kemarin, pengumuman The Fed di mana suku bunga dinaikkan, harusnya harga obligasi turun dong ya, secara teori ya. Kalau harga obligasi turun berarti yieldnya naik ya, tapi ini yieldnya turun teman-teman. Ini ada apa nih ya? Anomali dolarnya melemah, harusnya menguat ya saat suku bunga dinaikkan. Begitu pula dengan harga obligasi, harusnya melemah tapi malah menguat ya. Kita lihat penguatannya itu ditunjukkan dengan yieldnya yang mengecil 3,4 dari 4% dan 5%. Baik, untuk kesimpulan saya merasa kemungkinan pergerakan yang anomali ini sebagai refleksi daripada ekspektasi jangka panjang ya dalam 1 tahun ini, di mana mungkin ya kembali ke judulnya yang tadi, bahwa The Fed akan pause ya, akan menghentikan kenaikan suku bunganya. Jadi level 5% ini adalah terminal rate ya, atau kenaikan yang tertinggi daripada The Fed. Sehingga cukup diharapkan sampai di 5% kurang lebih, dan diharapkan mungkin akan terjadi pemotongan ya di penurunan suku bunga. Nah, ini saya rasa mungkin ya diantisipasi, terfleksi di harga obligasi yang sudah mulai meningkat ya harganya ya, tinggal yield yang rendah. Begitu pula dengan pelemahan dolar. Meskipun secara teori sebenarnya bertentangan ya, harusnya seperti itu, harusnya dolar menguat nih. Tapi untuk jangka panjang ya mungkin kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini yang bisa dipahami. Kemudian kita cek untuk perdagangan besok. Saya masih menjagokan saham Telkom ya teman-teman. Coba kita pindah ke Telkom ya. Telkom ini akan bagi dividen di bulan Mei atau Juni ya, dan kemarin asing sudah melakukan pembelian besar di Telkom. Kalau kita bisa lihat market mover kemarin itu. Nah, ini Telkom ya. Telkom ada 143 miliar asing melakukan pembelian.
Disusul juga Mandiri, BCA, BRI, jadi asing lagi melakukan net buy nih. Ya ini syukur lah ya. Kita berharap IHSG kembali naik seiring dengan seiring dengan penguatan obligasi Amerika ya. Karena kalau suku bunga diturunkan, nah ini tanda-tanda positif untuk perbaikan sektorial baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita harap kenaikan obligasi Amerika juga sejalan dengan kenaikan IHSG kita dan Dow Jones seperti itu. Tapi saya mau cek Telkom dulu ya teman-teman. Telkom ini secara teknikal kita lihat ya. Ini ada potensi ke 4.400 nih ya. 43 sampai 4.400 teman. Kemudian kita cek pembagian dividennya belum ya kali ya. Belum muncul. Nah, tapi bulannya rata-rata di bulan Juni ya. Oke, kemudian dividen yield-nya itu berapa persen sekarang ini? Dividen yield jika berdasarkan yang kemarin 3,6%, lumayan ya. Oke, teman-teman, itu aja sedikit insight dari saya terkait anomali dolar dan juga bond ya yang harusnya melemah ya, tapi malah menguat bondnya nih ya, dan dolar yang harusnya menguat malah melemah ya. Jadi korelasi negatif ya teman-teman ya. Nah itulah di era sekarang ini, era VUCA ya, volatility uncertainty ya. Jadi banyak hal yang tidak bisa diprediksi, tidak sesuai lagi teori. Jadi tinggal menyesuaikan dengan ekspektasi ekonomi ke depan. Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.